Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-9 dari video berseri atau playlist bertema belajar statistika dasar. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Dalam video ke-9 ini, kita akan bersama-sama mempelajari pengukuran posisi data dalam statistika. Pengukuran semacam ini juga dikenal dengan istilah measure of position. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Untuk memulai sesi belajar kita kali ini, pertama-tama kita coba pahami terlebih dahulu apa itu measure of position. Measure of position dapat didefinisikan sebagai suatu pengukuran nilai yang digunakan untuk menentukan posisi relatif dari suatu entry data atau data point pada suatu dataset. Definisi ini sangat penting untuk dipahami sebelum kita melangkah lebih lanjut. Kami coba tekankan sekali lagi bahwa apa yang akan kita pelajari dalam sesi pembelajaran kali ini bertujuan untuk mengukur posisi relatif dari suatu entry data pada suatu dataset. Dalam bidang ilmu statistika, terdapat beberapa measure of position yang umum digunakan. Dan pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu quartile, percentile, dan standard score. Kita akan cermati satu persatu ketiga measure of position ini. Measure of position pertama yang akan kita pelajari adalah quartile atau quartile. Quartile merupakan nilai yang membagi suatu dataset terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 nilai quartile, yaitu quartile pertama, quartile kedua, dan kuartal ketiga, atau seringkali disimbolkan dengan notasi Q1, Q2, dan Q3. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan mempelajari studi kasus terkait kuartal berikut ini. Di sini kita dihadapkan pada dataset jumlah pabrik yang berada di 15 provinsi. Nah, ini dia datasetnya. Setiap nilai di sini merepresentasikan jumlah pabrik yang berada di suatu provinsi tertentu. Sebagai contoh, nilai 6 di sini merepresentasikan jumlah pabrik yang berada di suatu provinsi. 7 di sini merepresentasikan jumlah pabrik yang berada di provinsi yang lain. Demikian juga dengan nilai-nilai selanjutnya pada dataset ini. Setiap nilai di sini merepresentasikan jumlah pabrik yang berdiri atau terdapat dalam suatu provinsi. Kuartal dari dataset ini bisa diperoleh dengan mengurutkan terlebih dahulu nilai pada datasetnya. Nah, di sini kebetulan nilai-nilai pada datasetnya sudah terurut. Lalu kita bagi datasetnya menjadi 4 bagian besar. Nah, ini dia nilai Q1, Q2, dan Q3 untuk dataset ini. Bisa kita lihat di sini, nilai Q2-nya akan sama dengan nilai median. Dari nilai kuartal yang dihasilkan, kita bisa melakukan interpretasi sebagai berikut. Terdapat 1/4 provinsi dengan jumlah pabrik 9 atau kurang. Dan interpretasi ini diindikasikan dengan Q1. Lalu, terdapat setengah provinsi dengan jumlah pabrik 16 atau kurang. Dan interpretasi ini dihasilkan dari nilai Q2-nya. Lalu berikutnya, kita juga bisa bilang terdapat 3/4 provinsi dengan jumlah pabrik 33 atau kurang. Nah, interpretasi ketiga ini dihasilkan dari nilai Q3 di sini. Nah, bagaimana guys? Harapannya mulai bisa dipahami ya, apa itu kuartal, dan bagaimana melakukan interpretasi terhadap suatu nilai kuartal. Selanjutnya, kita akan mempelajari interquartile range atau biasa disingkat sebagai IQR. Interquartile range adalah measure of variation atau pengukuran keberagaman data atau sebaran data dengan menselisihkan nilai kuartal ketiga dan nilai kuartal pertama. Atau secara notasi matematika bisa dituliskan seperti ini. Nilai IQR itu sama dengan nilai Q3 yang diselisihkan dengan nilai Q1. Interquartile range juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi outlier. Suatu entry data atau data point pada suatu dataset bisa dikategorikan sebagai outlier bila nilainya lebih kecil dari Q1 dikurangkan 1,5 IQR. Atau bila nilainya lebih besar dari Q3 ditambahkan 1,5 IQR. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Di sini kita akan memanfaatkan dataset yang sama, yaitu dataset jumlah pabrik
yang didirikan di 15 provinsi. Dari nilai kuartal yang kita peroleh sebelumnya, kita hitung nilai interquartile range ya, atau nilai IQR-nya. Selanjutnya, kita akan gunakan nilai IQR ini untuk menghitung nilai ambang batas. Di sini kita dapati nilai ambang batas bawahnya adalah negatif 27, dan nilai ambang batasnya adalah 69. Berdasarkan nilai ambang batas ini, kita bisa ketahui bahwa terdapat outlier pada dataset kita, yaitu pada nilai 104. Nah ini dia, nilai 104 ini berada di luar jangkauan negatif 27 dan 69. Nah bagaimana guys, harapannya mulai bisa dipahami ya, pemanfaatan nilai interquartile range untuk deteksi outlier. Selanjutnya, kita akan mengenal visualisasi data yang sangat erat hubungannya dengan kuartal, yaitu box and whisker plot atau seringkali dikenal sebagai box plot. Sesuai dengan namanya, box and whisker plot ini terbentuk dari dua komponen, yaitu box atau kotak dan whisker atau kumis. Bentuk visualisasinya lebih kurang seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, di sini ada sebuah kotak atau box dan kotak ini memiliki sepasang kumis atau whisker. Nah, ini adalah kumis di sisi sebelah kiri dan yang ini adalah kumis di sisi sebelah kanannya. Lalu untuk bagian boxnya, ini akan merepresentasikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Nilai Q1 ini merepresentasikan sisi sebelah kiri dari box atau dari kotak. Sedangkan nilai Q3 akan merepresentasikan sisi sebelah kanan dari boxnya. Lalu garis tengah pada box atau kotak ini merepresentasikan nilai Q2 atau median. Lalu berikutnya, ujung dari kumis yang berada di sisi sebelah kiri ini merepresentasikan nilai terkecil atau nilai minimum. Sedangkan ujung dari kumis atau whisker yang berada di sisi sebelah kanan, ini merepresentasikan nilai terbesar atau nilai maksimum. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Di sini kita kembali dihadapkan pada dataset jumlah pabrik yang didirikan di 15 provinsi dan sudah dilengkapi dengan nilai kuartal. Selanjutnya, kita akan membentuk box and whisker plot dari dataset ini. Nah, ini dia box and whisker plotnya, ya bisa kita lihat di sini ya guys, di mana nilai Q1-nya yaitu 9, ini merepresentasikan sisi sebelah kiri dari box. Sedangkan nilai Q3 yaitu nilai 33, ini merepresentasikan sisi paling kanan dari box-nya. Lalu untuk nilai Q2 atau nilai median, dalam hal ini adalah nilai 16, ini merepresentasikan garis yang berada pada tengah box. Lalu nilai 6 di sini, yaitu nilai minimum, akan merepresentasikan ujung dari kumis sebelah kiri. Sedangkan nilai terbesar di sini, yaitu 104, akan merepresentasikan ujung dari kumis sebelah kanan. Nah, bagaimana guys? Harapannya mulai bisa dipahami ya apa itu box and whisker plot dan juga hubungannya dengan kuartal. Measure of position kedua yang akan kita pelajari adalah percentile atau persentil. Percentile merupakan nilai yang membagi suatu dataset terurut menjadi 100 bagian yang sama. Terdapat 99 nilai percentile, yaitu percentile pertama, percentile kedua, percentile ketiga, sampai dengan percentile ke-99, atau biasa direpresentasikan dengan P1, P2, P3, sampai dengan P99. Karena percentile membagi dataset kita menjadi bagian yang lebih banyak bila dibandingkan kuartal, maka kita bisa memiliki penanda posisi yang lebih banyak juga. Persentil ke-25 menunjuk posisi yang sama dengan kuartal pertama. Persentil ke-50 menunjuk posisi yang sama dengan kuartal kedua atau median. Dan persentil ke-75 menunjuk posisi yang sama dengan kuartal ketiga. Selain persentil, dalam statistika juga terdapat pengukuran posisi yang lain, yaitu decile atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan desil. Pada decile, suatu dataset terurut akan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Hanya saja karena modelnya mirip dengan kuartal maupun persentil, maka decile ini tidak kami bahas dalam sesi pembelajaran kita kali ini. Serupa dengan kuartal, kita juga dapat memanfaatkan persentil untuk mendeteksi keberadaan outlier pada dataset. Entry data atau data point pada suatu dataset bisa dikategorikan sebagai outlier bila memiliki nilai lebih kecil dari nilai persentil ke-5 atau bila memiliki nilai lebih besar dari nilai persentil ke-95. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Di sini kita dihadapkan pada dataset usia peserta sepeda santai
yang terdiri dari 25 peserta. Semisal kita ingin mengetahui posisi usia 30 tahun pada dataset dengan menggunakan percentile. Maka cara yang bisa ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita hitung jumlah entry data dengan nilai lebih kecil dari 30. Di sini kita mendapati terdapat 9 entry data dengan nilai lebih kecil dari 30. Nilai percentile bisa diperoleh dengan membagi jumlah entry data ini dengan keseluruhan jumlah entry data pada dataset lalu dikalikan 100. Bisa kita lihat di sini kalkulasinya 9 dibagi dengan 25, lalu dikalikan 100 dan diperoleh nilai 36 sebagai percentile dari data usia 30 tahun. Karena nilai percentile yang masih berada di antara 5 dan 95, maka entry data ini bukan termasuk outlier. Dari nilai percentile ini, kita juga bisa melakukan interpretasi sebagai berikut. Peserta dengan usia 30 tahun terbilang lebih tua bila dibandingkan dengan 36% peserta lain pada dataset ini. Nah, bagaimana guys? Harapannya mulai bisa dipahami ya apa itu percentile dan bagaimana kita melakukan interpretasi terhadap suatu nilai percentile. Measure of position ketiga yang akan kita pelajari adalah standard score atau biasa dikenal sebagai Z-score. Standard score merepresentasikan nilai simpangan dari suatu entry data terhadap mean dari dataset yang diukur berdasarkan standard deviation. Nilai Z-score bisa berupa bilangan negatif, positif, atau 0. Nilai Z-score negatif mengindikasikan posisi entry data berada di sebelah kiri nilai mean. Nilai Z-score positif mengindikasikan posisi entry data berada di sebelah kanan nilai mean. Dan nilai Z-score 0 mengindikasikan posisi entry data yang tepat berada di posisi nilai mean. Berikut ini adalah notasi matematika untuk melakukan pengukuran Z-score. Di sini bisa kita lihat bahwa Z-score dari suatu entry data X dapat diukur dengan mencari selisih nilai X terhadap nilai mean, lalu dibagi dengan nilai standard deviation. Kita juga dapat memanfaatkan Z-score untuk melakukan deteksi keberadaan outlier pada dataset. 95% entry data pada dataset akan berada di antara nilai Z-score negatif 2 sampai dengan Z-score 2. Ini selaras dengan empirical rule yang pernah kita pelajari pada sesi pembelajaran sebelumnya. Entry data yang berada di luar jangkauan Z-score negatif 2 dan 2 dapat dikategorikan sebagai outlier. Seperti kita lihat pada ilustrasi berikut ini, entry data yang berada di luar jangkauan Z-score negatif 2 dan 2 termasuk data yang tidak biasa atau unusual. Lalu entry data yang terdapat di luar jangkauan Z-score negatif 3 dan 3 termasuk data yang sangat tidak biasa atau very unusual. Untuk memperjelas pemahaman, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Kali ini kita dihadapkan pada dua dataset, yaitu dataset tinggi badan pria dan dataset tinggi badan wanita. Kedua dataset ini diukur menggunakan satuan inch atau inci. Nilai mean untuk dataset tinggi badan pria adalah 69,9 inci dengan standard deviation-nya 3 inci. Lalu nilai mean untuk dataset tinggi badan wanita adalah 64,3 inci dengan standard deviation-nya adalah 2,6 inci. Di sini kita memiliki kebutuhan untuk menghitung nilai Z-score untuk tinggi badan 72 inci pada kedua dataset ini. Dari hasil kalkulasi, kita mendapati nilai Z-score 0,7 untuk dataset tinggi badan pria dan Z-score 3,0 atau 3 untuk dataset tinggi badan wanita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah interpretasi apa yang bisa kita hasilkan dari kedua nilai Z-score ini? Kali ini giliran kalian ya yang menjawab pertanyaan ini. Kalian bisa menuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Oh ya guys, jangan lupa untuk menyertakan juga penjelasan dari interpretasi yang kalian berikan. Demikian pembahasan terkait measure of position dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian
pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.